Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil proyek diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya, Lili Cynthia Putri, untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Septia Wahyu Sistianingrum, yang kedua ada Jide Jauzi Haryadi Fadilah, yang ketiga ada saya sendiri, Lili Cynthia Putri, yang keempat ada Faisal Syahrir, yang kelima ada Dimas Naufal Anggoro, yang keenam ada Rahmat Hidayat, selanjutnya yang ketujuh ada Rizky Ridiasmara, yang kedelapan ada Alizian Fikri, dan yang terakhir ada Arifah Hana Dianova. Baik, selanjutnya adalah nama proyek. Untuk nama proyek sendiri, kami mengambil nama proyek Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Package Tour. Selanjutnya adalah info global dari proyek kami. Yang pertama adalah nama proyek, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa nama proyeknya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Package Tour. Selanjutnya adalah pemilik proyek, yaitu Rizky Ridiasmara. Kemudian ada manajer proyek. Di sini manajer proyek kami adalah Arifah Nadianova. Selanjutnya untuk global proyek sendiri itu ada deskripsi singkat bahwa proyek kami ini adalah proyek perjalanan wisata mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019 dengan tujuan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selanjutnya untuk predesesornya tidak ada, suksesornya juga tidak ada. Selanjutnya yaitu permasalahan. Proyek kami ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pertama, permasalahan dari Biro Pariwisata, dan yang kedua adalah permasalahan dari wisatawan. Permasalahan dari Biro Wisata yaitu minimnya informasi yang sampai kepada halayak umum terhadap jasa Biro Perjalanan Wisata sehingga tidak mudah untuk mendapatkan klien. Selanjutnya dari sisi permasalahan wisatawan, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati liburan mulai dari biaya transportasi, biaya penginapan, biaya memasuki wahana, serta biaya untuk konsumsi. Kurangnya pengetahuan wisatawan terkait tempat wisata, hotel, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan saat liburan. Dan yang paling penting, persiapan yang lumayan rumit membuat terhambatnya wisatawan dalam menikmati liburan. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tadi adalah latar belakang mengapa proyek ini harus dijalankan. Baik, saya Faisal dan saya akan melanjutkan penjelasan PPT. Selanjutnya yaitu deskripsi produk atau service. Produk yang kami sediakan berupa produk jasa Biro Perjalanan Wisata dengan mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019 sebagai customer-nya. Dalam produk jasa ini, kami bertugas untuk mengatur atau merancangkan perjalanan wisata mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019 dengan tujuan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Faktor penentu keberhasilan yang pastinya kepuasan maksimal dari customers, lalu proyek selesai tepat waktu, serta meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh customers. Keuntungan yang diharapkan dan juga teknologi. Keuntungan yang diperoleh oleh customers mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019 ialah mendapat pengalaman berwisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan persiapan yang relatif mudah dan cepat, biaya perjalanan yang terjangkau, proses wisata yang menyenangkan, aman serta nyaman. Hal ini dikarenakan sudah ada kerjasama antara pemilik proyek dengan maskapai, hotel maupun tempat wisata. Keuntungan yang didapat oleh pemilik proyek yaitu upah jasa karena proyek bersifat komersil. Untuk teknologi yang dibutuhkan yaitu sosial media,
yang digunakan untuk berkomunikasi dengan customers dan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya deskripsi proyek. Jadi di sini ada maksud dan tujuan proyek, kemudian ada hasil yang diinginkan, jadwal dan milestones, estimasi perkiraan biaya, estimasi sumber daya yang diperlukan. Maksud dan tujuan proyek. Jadi tujuan dari proyek ini sendiri itu menyediakan paket wisata bagi mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019 dengan berbagai kemudahan perjalanan dan kenyamanan berwisata dengan pelayanan yang khusus serta profesional. Nah, pada proyek ini bertujuan untuk menjadikan tur ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pilihan yang tepat untuk refreshing di kala pandemi COVID-19 ini. Selain itu, paket perjalanan ini juga memberikan pengalaman sekaligus edukasi yang menarik bagi para perjalanan wisata. Kemudian hasil yang diinginkan sendiri, jadi itu terciptanya perjalanan wisata dengan tujuan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan lancar, aman, nyaman, dan terjangkau bagi customer. Diharapkan pula proyek dapat berjalan sesuai perkiraan waktu, dan yang pasti diharapkan customer merasa kepuasan yang maksimal serta mendapat pengalaman serta edukasi yang menarik selama proyek berlangsung. Perkenalkan, nama saya Lizian Fikri. Di sini saya akan menjelaskan bagian proyek yaitu tentang jadwal dan milestone atau penanda pekerjaan. Di mana di proyek ini kami mengerjakan 10 proses kegiatan. Di antaranya yaitu yang pertama proses perencanaan atau perancangan, yang kedua proses reservasi, yang ketiga proses persiapan akomodasi, yang keempat keberangkatan, yang kelima wisata di Museum Angkut, yang kelima wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang ketujuh ada wisata alun-alun Kota Malang, dan yang kedelapan ada wisata Santera de la Ponte, kemudian ada kepulangan, dan yang terakhir ada evaluasi dan LPJ. Oke, selanjutnya pada bagian estimasi. Pada bagian estimasi ini terdapat dua estimasi, yaitu estimasi biaya dan sumber daya. Pada estimasi biaya, kami sudah merancang di mana estimasi biaya keseluruhan untuk proyek ini yaitu sebesar 98.130.000, di mana biaya ini sudah mencakup 52 orang untuk mengikuti proyek ini. Kemudian ada sumber daya, di mana sumber daya yang kami perlukan yaitu sumber daya manusia untuk menjalankan proyek ini, yaitu diantaranya ada tour planner, di mana tour planner yang mengatur jalannya proyek ini. Yang kedua ada tenaga akuntan untuk mengatur administrasi, kemudian ada tenaga reservasi yang mengatur tiketing para wisatawan, kemudian ada driver bus yang mengatur transportasi, kemudian ada serta tour guide, di mana tour guide membantu para wisatawan dalam menikmati perjalanannya selama proyek ini berjalan. Baik, perkenalkan nama saya Arifah Hanadia Nova, NIM 19090360047 yang akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan aktivitas secara global. Berikut merupakan perencanaan aktivitas secara global atau secara umum terkait proyek yang sudah kelompok kami buat, dan yang akan saya sampaikan berdasarkan tabel yang ada. Untuk nomor aktivitas yang pertama, deskripsi aktivitasnya yaitu perencanaan atau perancangan perjalanan wisata. Jumlah hari ada 7 hari, estimasi biayanya 50 juta rupiah, dan milestone-nya proses bisnis. Yang kedua, proses reservasi. Jumlah hari 1 hari, estimasi biaya 12.480.000 rupiah, milestone-nya penyelesaian urusan reservatif. Yang ketiga, proses persiapan akomodasi. Jumlah hari 1 hari, estimasi biaya 58.750.000 rupiah. Milestone-nya penyelesaian urusan akomodatif. Yang keempat, keberangkatan customers dan berwisata di Museum Angkut. Jumlah hari 1 hari, estimasi biaya 2.600.000 rupiah, dan milestone-nya proses bisnis. Yang kelima, wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan alun-alun Malang. Jumlah hari 1 hari, estimasi biaya 13 juta rupiah, milestone-nya proses bisnis. Yang keenam, wisata Santera de la Ponte dan kepulangan.
jumlah hari 1 hari, estimasi biaya Rp1.300.000, dan milestonenya proses bisnis. Total dari jumlah hari dan estimasi biayanya yaitu 12 hari dan Rp138.130.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko. LSP Parindo alias Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Indonesia adalah sebuah lembaga yang akan memberikan sertifikasi kepada seluruh pramuwisata yang memenuhi prasyaratan sebagai pramuwisata. Nah, salah satu contohnya yang bisa mendapatkan sertifikasi sebagai pramuwisata yang legal yaitu bisa menjaga 6 aspek penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan dalam kegiatan berwisata. Yang pertama, keamanan secara umum. Pramuwisata wajib memastikan bahwa keamanan dan keselamatan seluruh wisatawan yang sedang bersamanya terjamin 100% aman. Yang kedua, keamanan data pribadi wisatawan. Data pribadi wisatawan yang sudah pasti dipegang oleh pramuwisata wajib dijaga baik-baik dan jangan sampai kecolongan oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya atau tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, darurat bencana. Saat pramuwisata diberi sertifikasi, saat itu juga pramuwisata sudah mendapatkan ilmu-ilmu dasar terkait darurat bencana, pertolongan pertama, dan lain sebagainya. Dan saat itu juga, jika terjadi darurat bencana ketika sedang bersama wisatawan, itu adalah waktu yang tepat untuk pramuwisata mempraktikkan ilmu-ilmu yang sudah dia miliki. Yang keempat, asuransi. Penyedia jasa wisata wajib memberikan asuransi kepada wisatawannya. Yang kelima, informasi yang akurat dan andal. Adalah haram hukumnya untuk penyedia jasa wisata, apalagi ketika sedang melakukan perjalanan wisata, memberikan informasi yang tidak baik, tidak akurat, tidak fakta, atau tidak sesuai, karena itu bisa menyebabkan masalah besar bagi penyedia jasa wisata tersebut. Yang keenam, yaitu memberikan bantuan dan perlindungan hukum. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh wisatawan yang sedang bersamanya, takutnya terjadi hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma di tempat sekitar, berkaitan dengan hukum, pramuwisata dan penyedia jasa wisata wajib memastikan adanya bantuan dan perlindungan hukum oleh wisatawan yang sedang bersama mereka. Selanjutnya ada batasan. Kami hanya memiliki wewenang untuk merencanakan atau merancang perjalanan wisata customer kami ke Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, dan sekitarnya. Di sini kami menyediakan keperluan seperti tiket pesawat, sarana transportasi, tempat menginap, tiket wahana, serta tour guide. Semua sudah teratur secara tertata sesuai rundown, dan para customer tinggal mengikuti arahan dari tour guide itu sendiri. Kemudian ada asumsi. Proyek ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pariwisata yang daerahnya sedikit meredup karena akibat dari pandemi COVID-19. Dengan diadakannya proyek ini, maka akan meningkatkan minat wisatawan yang akan datang, sehingga customer akan diuntungkan karena mendapatkan keuntungan, yakni proses perancangan perjalanan yang relatif cepat karena semua sudah kami sediakan, dari segi akomodasi, hotel, perjalanan, semua sudah diatur. Kemudian biaya yang dikeluarkan pun relatif terjangkau, pelayanan yang profesional, dan pengalaman wisata yang menarik dan menyenangkan. Baik, saya Dimas Novalanggoro. Di sini saya akan menjelaskan terkait slide ke-17 dan juga slide ke-18. Nah, di slide 17 ini dimuat WBS. Apa itu WBS? WBS adalah singkatan dari Work Breakdown Structure. Nah, WBS ini adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau pemecahan proses agar menjadi lebih detail. Di slide kami, WBS ini terbagi menjadi 5 level, dari level 0 sampai ke level 4. Di level 0,
ada nama dari proyek kami, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Package Tour. Kemudian di level 1 ada project management. Kemudian di level 2 ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada perencanaan proyek, yang kedua ada pelaksanaan proyek, dan yang ketiga ada evaluasi proyek. Nah, di level 2 ini kita akan ulas mulai dari perencanaan proyek. Di perencanaan proyek ada 3 komponen yang penting sehingga muncul level 3, di mana ada perancangan perjalanan, ada akomodasi, dan juga ada reservasi. Untuk perancangan perjalanan sendiri, ini berkaitan dengan perencanaan yang akan dilakukan sebelum proyek ini benar-benar dimulai, di mana muncullah level 4, yaitu pembentukan tim, administrasi, dan juga rundown perjalanan yang memuat semua jadwal dari rangkaian wisata yang akan dilakukan. Nah, kemudian kembali ke level 3 ada akomodasi. Akomodasi ini terkait dengan urusan perhotelan. Jadi di level 4-nya kita cantumkan hotel. Kemudian reservasi, ada 3 bagian yang penting sehingga di level 4 muncul wahana, tiket pesawat, hingga sewa bis. Nah, itu untuk perencanaan proyek pada level 2. Kita lanjut ke pelaksanaan proyek pada level kedua. Nah, di pelaksanaan proyek ini sudah dimulai kegiatan-kegiatan yang dari awal tadi udah direncanakan. Nah, ada beberapa komponen penting. Di antaranya adalah keberangkatan wisatawan, wisata di Museum Angkut, penginapan di Hotel Nadia, wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian wisata di alun-alun Malang, wisata di Santera de la Porte, penginapan di Hotel Victoria, dan kepulangan wisatawan. Nah, untuk level 3 dari pelaksanaan proyek ini hanya sampai di situ saja, tidak seperti perencanaan proyek yang sampai di level 4. Kemudian kita kembali ke level 2 pada bagian evaluasi proyek. Di sini akan dilakukan evaluasi atau tinjauan ulang terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada saat proyek berlangsung, di mana ada 3 bagian sehingga muncul level ketiga, yaitu ada parameter keberhasilan, ada LPJ, dan juga ada laporan. Di parameter keberhasilan ini, pihak penyelenggara akan mengukur apakah proyek yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Kemudian di LPJ, di sini akan ada pembuatan laporan pertanggungjawaban. Jadi di sini nanti akan memuat informasi-informasi dan data-data terkait proyek yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada pelaporan, di mana pihak penyelenggara akan melaporkan proses-proses yang terjadi pada proyek hingga proses akhir yang sudah dilakukan. Nah, pelaporan ini dilakukan kepada stakeholder-stakeholder yang merupakan mitra kerjasama dari pihak penyelenggara. Sehingga nanti di sini kita juga bisa tahu apakah stakeholder merasa puas dengan proyek yang sudah dijalankan. Jadi di sini kita akan mendefinisikan proyek dengan cara menguraikan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Define the project ini disebutkan merupakan step 1 karena menjadi titik awal dan akan sangat membantu perhitungan-perhitungan yang dilakukan setelahnya. Di sini ada tabel, di mana tabel ini terbagi menjadi 4 kolom. Ada activity atau aktivitas yang nantinya akan menggambarkan suatu aktivitas dengan huruf alfabet. Di sini kita lihat hurufnya ada A sampai S. Jadi bisa disimpulkan bahwa aktivitas yang terjadi ada sebanyak 19 aktivitas. Kemudian di description atau deskripsi, ini ada penjabaran secara lebih rinci terkait aktivitas yang dilambangkan dengan huruf alfabet tadi. Kemudian ada immediate predecessor yang berarti pendahulu.
kemudian ada duration atau durasi dengan menggunakan satuan jam. Kita masuk ke contoh pertama, activity A dengan deskripsi pembentukan tim dengan immediate predecessor non dengan durasi 2 jam. Di sini artinya aktivitas A ini adalah aktivitas yang mengutamakan pembentukan tim dengan immediate predecessornya non alias tidak ada, yang berarti tidak ada kegiatan yang dilakukan aktivitas A, karena memang aktivitas A ini adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan. Kemudian ada duration, di sini selama 2 jam. Kemudian kita masuk ke aktivitas B. Deskripsinya adalah administrasi, di mana nanti di dalam aktivitas ini ada beberapa proses administratif yang perlu dilakukan. Nah, immediate predecessornya adalah A, karena sebelum aktivitas B ini ada aktivitas A yang harus terlebih dahulu dilakukan. Jadi, apabila aktivitas A belum selesai, kita tidak bisa melanjutkan proses ke aktivitas yang B. Nah, durasinya sendiri adalah sekitar 96 jam. Nah, begitu seterusnya hingga alfabet yang ke S. Perkenalkan, saya Rizky Dasmara. Di sini saya akan membahas tentang diagram aktivitas. Dapat dilihat pada PPT, pada aktivitas A itu harus dijalankan sebelum aktivitas B dan C dijalankan. Kemudian aktivitas B dan C harus diselesaikan terlebih dahulu apabila ingin menyelesaikan aktivitas D. Selanjutnya, aktivitas D harus diselesaikan apabila ingin melaksanakan aktivitas E, F, G, dan H. Kemudian aktivitas E, F, G, dan H harus diselesaikan terlebih dahulu apabila ingin menyelesaikan aktivitas I. Selanjutnya, aktivitas I harus diselesaikan terlebih dahulu apabila aktivitas J ingin dijalankan. Aktivitas J harus dijalankan terlebih dahulu apabila aktivitas K ingin dijalankan, dan seterusnya, karena pada selanjutnya itu termasuk diagram lurus. Saya akan membahas tentang slack. Nah, dilihat pada PPT, pada aktivitas C memiliki nilai slack 90. Nah, itu karena pada aktivitas C itu dia tidak termasuk dalam jalur critical path. Dapat dilihat pada aktivitas A, B, D, sampai S memiliki nilai slack 0 karena pada aktivitas tersebut termasuk dalam jalur critical path. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Setia Wahyu Sustianingrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu estimasi atau expected time. Di mana expected time itu sendiri adalah waktu yang diestimasikan dalam setiap kegiatan yang ada dalam proyek. Untuk mencari expected time itu sendiri, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu optimist time, most likely time, dan pessimist time. Nah, contohnya kita dapat ambil pada aktivitas A ya dalam slide. Di situ aktivitas A itu merupakan pembentukan tim. Dapat kita lihat optimist time pada kegiatan A itu yaitu 2, most likely time-nya 3, dan pessimist time-nya 4. Nah, untuk mencari expected time atau waktu estimasi pada kegiatan A, dapat kita cari dengan menggunakan rumus optimist time ditambah dengan 4 kali most likely time ditambah dengan pessimist time dibagi dengan 6. Maka di sini yang harus kita lakukan yaitu 2 ditambah dengan 4 kali 3 ditambah 4 dan dibagi 6, maka hasilnya adalah 3. Nah, untuk mencari expected time atau waktu estimasi pada kegiatan B, C, D, dan sampai dengan S, rumus yang digunakan sama ya, sehingga dapat kita lihat di sini untuk kegiatan B expected time itu ada 120, C itu 8, dan lain sebagainya sampai dengan S. Sebelumnya kita telah mendapatkan nilai dari expected time atau waktu estimasi pada setiap kegiatan dalam proyek, maka sekarang kita akan mencari nilai dari expected duration atau waktu ekspektasi durasi pada setiap lintasan.
Nah, cara untuk mencari expected duration itu sendiri adalah dengan cara menjumlahkan seluruh expected time yang ada dalam satu lintasan.